Yang kedua, misi Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam menangani berbagai problematika agama, problematika sosial, problematika ekonomi, problematika politik, problematika hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dari sejak kelahirannya 15 abad tahun yang lalu, Islam senantiasa hadir memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas. Islam sangat peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi bagi masyarakat Muslim, masyarakat dunia, dalam hal apa peran Islam dalam bentuk agama ketika ada problematika dalam sosial, dalam hubungan kemasyarakatan. Solusi apa yang didapat oleh Islam? Kemudian dalam ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Kemudian dalam hal politik, kemudian dalam hal hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Di sini Islam sebagaimana dikatakan HARGIP bukan semata-mata ajaran tentang keyakinan saja, bukan hanya semata-mata ajaran tentang rukun iman saja, ya, melainkan sebagai sebuah sistem kehidupan yang multidimensional, sebagai sistem kehidupan yang multidimensional. Berkenaan dengan peran Islam yang demikian, di sini tentu Islam memberikan solusi-solusi. Islam memberikan jawaban-jawaban tentang hal-hal yang tersebut di atas. Di sini Syekh An-Nadwi dalam bukunya dia mengatakan bahwa pada saat Islam datang ke muka bumi ini, keadaan dunia tak ubahnya seperti baru saja dilanda gempa yang sangat dahsyat, berantakan, hancur, tidak teratur. Ya. Di sana sini terdapat bangunan yang roboh rata dengan tanah, tiang yang bergeser, genteng pecah hancur berantakan, harta benda tertimbun, dan jiwa manusia melayang. Gambaran ini dikemukakan oleh Syekh An-Nadwi bahwa sebelum Islam datang di muka bumi ini, gambaran dunia seperti itu. Demikian pula keadaan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya dalam keadaan berantakan dan kacau balau. Keadaan yang demikian itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 13.
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dunia ini sebagai ladang untuk kehidupan manusia, dan manusia diutus untuk memimpin, khalifah, untuk mengatur bekal daripada kehidupannya. Tetapi terkadang timbul keserakahan dari manusia itu sendiri dan membuat kerusakan di muka bumi, sehingga timbul bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dalam keadaan dunia yang demikian itulah Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam yang di dalamnya bukan hanya mengandung ajaran tentang akidah atau hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dikatakan bahwa Islam bukan hanya berisi ajaran etika, melainkan sebagai sebuah sistem kehidupan yang sedemikian teratur. Sistem kehidupan yang memiliki misi yang damai untuk sesama manusia dan lingkungan. Dalam bidang sosial, keadaan masyarakat terbagi ke dalam kelas sosial atau kasta yang dibedakan berdasarkan suku bangsa, warna kulit, harta benda, jenis kelamin, dan sebagainya. Kondisi itu pada saat Islam belum diturunkan. Jadi begitu besar peran-peran manusia dalam mengklasifikasikan kedudukan sesamanya berdasarkan harta, pangkat, golongan, warna kulit. Nah, di sini Islam datang untuk menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya adalah sama, ya, sama dalam masyarakat sosial, bukan berdasarkan karena perbedaan harta, kedudukan, warna kulit, jenis kelamin, di mana laki-laki lebih dominan dari perempuan. Nah, ini dijawab oleh Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada alam semesta. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, sebelum Islam memiliki peran penting dalam mengatur atau memberi misi kepada manusia, kepada umat Islam,
dalam bidang ekonomi ditandai oleh praktik mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara. Mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara. Yang penting dapat. Praktek-praktek demikian diatur oleh Islam itu sendiri. Di sini dikatakan seperti dengan praktek riba, dengan praktek mengurangi timbangan, dengan praktek tipu-tipu, ya, dengan praktek tipu-tipu, dengan praktek monopoli, menimbun barang, mengendalikan harga karena barang dikuasai oleh salah satu pihak, dengan praktek kapitalis, dengan kekuatan modal, sehingga barangkali di situ ada praktek ijon dan sebagainya. Jadi Islam membawa pesan-pesan terhadap bagaimana cara mendapatkan ekonomi yang baik, ya. Karena kalau praktek-praktek ini, ya, praktek-praktek ini tetap ada, maka ini akan membawa kemudaratan bagi masyarakat dunia pada umumnya, akan membawa petaka ketidakadilan pada masyarakat. Jadi di sini keadaan yang demikian itu pada gilirannya membawa mereka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terjerat pada kemiskinan. Persaingan yang tidak sehat terjadi di antara mereka. Manusia telah menjadi budak dari harta benda karena prioritas mereka bahwa ukuran kesuksesan itu adalah harta. Maka Islam menunjukkan bagaimana cara mendapatkan harta yang berkah, yang halal, yang dibolehkan secara syar'i. Ketika harta itu pula sudah kita dapatkan, sudah kita miliki, apa kewajiban kita untuk kepada hak orang lain? Ada kewajiban, sehingga akan menjadi suatu keseimbangan dalam masyarakat. Nah, kalau konsep daripada kepemilikan hartanya ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, maka kondisi masyarakat akan menjadi tidak seimbang. Kemudian kita akan bahas kondisi masyarakat pada saat itu dalam bidang politik atau pemerintahan. Pada masa itu ditandai oleh pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang otoriter dan tirani. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakat hanya ditentukan oleh pemerintah. Jadi kondisi ini menjadi satu pertanda bahwa masyarakat hanya dijadikan sebagai objek, ya, objek. Kehendak pemerintah merupakan keputusan yang harus dilaksanakan tanpa kompromi. Karena demikian besarnya kekuatan pemerintah, maka dengan mudah ia menindas
dan memeras rakyat dengan pajak dan cukai yang luar biasa di luar batas kemampuannya, sehingga menciptakan masyarakat yang tidak makmur. Apa sesungguhnya bahwa pemerintahan itu dilaksanakan? Apa sesungguhnya peran pemerintah, peran negara untuk masyarakat? Bahwa peran pemerintah adalah menciptakan rasa adil, menciptakan rasa aman, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu tujuan daripada adanya negara dan pemerintah. Jadi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pemerintah harus mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Segala pendapat dan usul yang disampaikan rakyat dianggap sebagai gangguan. Kritik dari masyarakat dianggap sebagai gangguan. Dan Islam memberi solusi bahwa pemerintahan itu harus menyerap aspirasi masyarakat yang membutuhkan 3 hal tersebut yang di atas: keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan. Dan hal ini menjadi satu tujuan dalam misi Islam itu sendiri, sebagai solusi bagi perdamaian dunia, sebagai solusi bagi perdamaian dunia. Di sini diceritakan di masa zaman Persia dan Romawi, kondisi keadaan pemerintahan pada saat itu. Kemudian kita berangkat pada bidang pendidikan. Bahwa di sini ditandai oleh keadaan di mana pendidikan atau ilmu pengetahuan hanya milik kaum elit. Jadi pada masa Islam, sebelum Islam, pendidikan dan pengetahuan hanya dimiliki oleh kaum elit, kaum yang memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Rakyat dibiarkan bodoh sehingga dengan mudah dapat disesatkan akidah dan selanjutnya dengan mudah dapat diperbudak. Bahwa dalam pendidikan jelas di dalam Islam, pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas kondisi individu manusia untuk menjadi lebih baik. Maka kondisi kebodohan itu akan menjadi masyarakat budak. Seperti contohnya ketika zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Selama 3,5 abad penduduk di Indonesia dibodohkan, sengaja dibodohkan, sehingga penguasaan dan penjajahan sangat lama, sangat lama. Karena itulah bahwa di dalam Islam pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam hal terkait dalam hal kehidupan sosial di masyarakat.